Cara teman-teman bisa bahagia, bersyukur. Banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Bersyukur kepada Allah. Jangan banyak mengeluh. Kalau mengeluh berarti nggak bersyukur artinya ya. Apa yang kau keluhkan? Sementara nikmat Allah sangat-sangat banyak. Nggak bersyukur itu namanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau kita harus banyak bersyukur. Yang kau dustakan tuh yang mana lagi? Terlalu banyak nikmat Allah. Engkau berkonsentrasi kepada satu kesedihan, berkonsentrasi pada satu keburukan. Padahal nikmat Allah tuh banyak tak terhitung. Tapi kita merasa sedih karena hanya satu kesedihan saja. Sehingga kita membuat lupa. Kita ini lupa dengan begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan teman-teman sekalian. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu banyak bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Kalau kamu enggak bersyukur, kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Banyak bersyukur teman-teman sekalian. Jangan menjadi orang yang meminta dikasihani oleh orang lain. Orang lain kita ini bersedih berlarut-larut, menangis berlarut-larut, terseduh-seduh, mengadukan keterpurukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat qiyamul lail misalnya. Tapi di depan orang banyak sedih itu wajar, tapi tidak berlarut-larut. Di depan orang banyak sewajarnya saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah sedih ketika anaknya meninggal, sedih. Nabi Muhammad SAW sedih ketika anak bayinya namanya Ibrahim dari seorang wanita namanya Maria Kiptiah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW sedih, tapi sedihnya cukup dengan meneteskan air mata saja. Bukan sedih yang berlarut-larut, bukan sedih yang minta dibelas kasihani, bukan sedih yang yang seolah-olah kita paling malang sedunia. Teman-teman sekalian, orang yang paling malang lebih banyak daripada dirimu. Jadi jangan merasa diri kita paling malang sedunia. Tidak perlu teman-teman sekalian. Jadi syarat atau cara kita bahagia banyak bersyukur. Ingat-ingat nih, kemarin-kemarin Allah sudah kasih kebaikan banyak sekali. Uma sering ceritakan ini, tapi Uma ingin ulang-ulang. Nabi Ayub alaihissalam, teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Beliau mengatakan, teman-teman lihat ya, Uma lupa kalimatnya, tapi teman-teman lihat di situ ada kalimat wa anta arhamur rahimin. Ani masani yaqdur wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub. Nabi Ayub ini awalnya adalah orang yang sangat gagah, tampan, harta kekayaan melimpah ruah, seorang pemimpin, seorang nabi, punya anak-anak yang banyak, puluhan tahun. Tapi Allah kemudian dalam sekejap Allah habiskan hartanya, Allah matikan anak-anaknya, Allah kasih penyakit kulit yang begitu mengerikan, Allah membuat seluruh kaumnya meninggalkan Nabi Ayub. Dan sampai istrinya mengatakan, minta sama Allah agar kembalikan itu semua untuk kita. Nabi Ayub mengatakan, saya malu. Kenapa? Karena puluhan tahun kemarin Allah kasih kebahagiaan untuk kita. Kita baru diuji sedikit, jadi jangan mengeluh. Nabi Ayub hanya mengatakan, ya Allah saya sakit ya Allah, tapi aku tahu Engkau yang maha pengasih dari semua pengasih. Engkau maha penyayang dari semua penyayang. Begitu. Jadi Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan pada kita semua, jangan berkonsentrasi pada satu kesedihan. Kebahagiaanmu lebih banyak yang patut engkau syukuri. Jangan karena satu kejadian membuat engkau sedih berlarut-larut, menghancurkan hari-harimu. Jangan teman-teman sekalian. Jangan karena putus cinta, karena satu orang saja rusak hari-harimu. Jangan teman-teman sekalian. Bangkit dan kemudian banyak yang bisa engkau syukuri untuk membuat engkau bahagia. Kelima, apa cara kita bisa bahagia? Doa. Teman-teman berdoa dengan berbagai macam doa, teman-teman ucapkan saja. Diberikan doa, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Doa sapu jagat misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa terus menerus. Senjata umat Islam adalah doa dengan berbagai macam adab-adab doa yang pernah kita bahas sebelumnya. Adab-adab doa itu apa? Teman-teman salah satunya adalah teman-teman meminta ampun dulu kepada Allah. Adab berdoa adalah teman-teman memuji-muji Allah, teman-teman selawat dulu kepada Rasulullah SAW, teman-teman minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang betul-betul merasa perlu dengan doa tersebut. Teman-teman memastikan bahwa di diri teman-teman semuanya adalah halal, tidak tercampur yang haram, karena haram membuat kita doanya tidak terdengar oleh Allah. Teman-teman perhatikan waktu-waktu mustajab berdoa, misalnya ketika hujan, setelah mengerjakan amal sholih, setelah azan sebelum iqamat, dan sebagainya. Jadi teman-teman berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan teman-teman semua kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan apapun,
ya. Termasuk doa bahagia kalau teman-teman mau keluarganya sakinah mawaddah warahmah, teman-teman doa tuh dalam surah Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa supaya saudara-saudara kita, keluarga kita, keturunan kita itu menjadi orang yang membahagiakan hati kita, menyejukkan hati kita. Karena terkadang justru di rumah itu yang membuat kita nggak bahagia. Ada orang yang di rumahnya itu bertengkar terus dengan kakak adik. Ada orang di rumahnya itu melihat papa mamahnya, ayah ibunya bertengkar terus, sedih dia di rumah. Maka doa, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat keturunan kita menjadi orang yang membahagiakan diri kita, menyejuk hati kita. Begitu teman-teman sekalian, jadi jangan remehkan doa. Karena Allah mendengarkan semua doa, ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan kepadamu. Ud'uni astajib lakum. Kemudian yang berikutnya yang teman-teman bisa lakukan adalah tawakal 'ala Allah. Itu yang membuat teman-teman bahagia dan tenang dalam kehidupan. Hati kita bersandar kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita tidak menyerah kepada prasangka-prasangka yang buruk. Ya, maksudnya kita jangan mengikuti prasangka-prasangka buruk. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, insya Allah selama kita bersama dengan Allah, semuanya terselesaikan insya Allah teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Baqarah 216, semua sangat suka ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu enggak suka, kan ada nih dalam setiap keadaan. Saya enggak suka keadaan ini ya Allah. Kenapa engkau enggak adil ya Allah? Kenapa ini terjadi kepada saya ya Allah? Kata Allah, boleh jadi apa yang kamu enggak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Allah sedang ingin kamu bermunajat kepada Allah, Allah sedang ingin kamu bersabar, Allah sedang ingin melatih kamu untuk kuat, melatih kamu untuk tangguh, melatih kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka Allah kasih kesusahan, kata Allah, boleh jadi apa yang kamu gak suka, itulah yang paling baik untuk kamu. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu idam-idamkan, itu sama sekali gak baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui sama sekali. Jadi bertawakal kepada Allah, bersandar, berserah penuh kepada Allah. Apapun yang terjadi, tugas kita adalah ikhtiar sampai titik darah penghabisan dan berdoa kepada Allah dan tawakal ala Allah. Contoh, kalau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kasus Sulaiman ya, dalam kisah Sulaiman. Sulaiman yang tadi Uma bilang kelainan genetik Prader-Willi syndrome. Apa yang Uma lakukan? Bentuk tawakal kepada Allah adalah tugas Uma sebagai manusia biasa adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Maka semaksimal mungkin Uma menjalankan berbagai macam pengobatan dan terapi-terapi untuk Sulaiman. Jadi Sulaiman sampai hari ini umurnya 10 bulan, tiap hari dia disuntik teman-teman sekalian. Setiap malam dia disuntik hormon pertumbuhan. Karena kelainan genetik ini membuat dia kurang punya hormon pertumbuhan, sementara manusia biasa ini kita punya hormon pertumbuhan nih, sampai kita puber tuh kita punya hormon pertumbuhan. Tapi Sulaiman kurang di situ sehingga harus disupport dari luar. Jadi tiap malam disuntik, kemudian Sulaiman setiap malam dia harus pakai alat bantu nafasnya supaya nafasnya baik karena kelainan genetik ini membuat salah satu otot-ototnya itu harus otot-ototnya lemah sehingga harus dilatih, dan ketika otot lemah itu membuat bernafasnya juga perlu dibantu untuk beberapa waktu. Jadi dia pakai alat bantu nafas setiap malam. Kemudian Sulaiman harus menjalankan terapi-terapi. Dia ada terapi fisioterapi atau kalau mungkin orang dewasa kayak olahraga ya. Dan setiap kali fisioterapi nangis dianya. Kemudian terapi wicara dan sebagainya lah. Itu namanya ikhtiar manusia. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam sebagai seorang ibu ya Uma berdoa tiap malam kepada Allah, ya Allah, saya ingin anak ini ya Allah untuk dijadikan sebagai orang yang mengabdi pada agamamu ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Kemudian tawakal Allah, bersandar kepada Allah, berserah kepada Allah. Kata sebagian orang di luar sana kayaknya susah begini begitu. Uma tidak mendengarkan itu. Yang Uma tahu adalah sebagai manusia biasa ikhtiar maksimal, doa dan tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Apapun yang terjadi, berserah kepada Allah. Yang penting tugas kita adalah sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Tawakal ala Allah, apapun yang terjadi, alhamdulillah segala puji bagi Allah, atau alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Tawakal. Begitu pula keadaan teman-teman. Setiap dari kita punya ujiannya masing-masing. Maka bertawakal kepada Allah. Tawakal bukan berarti teman-teman diam gak melakukan apapun. Bukan. Tawakal adalah teman-teman ikhtiar. Tadi mau bilang sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah kalah sebelum berperang. Jangan pernah berhenti sebelum engkau melakukan yang terbaik dari dirimu. Lakukan yang terbaik
terus berdoa sungguh-sungguh, dan lihat bagaimana cara Allah membahagiakan kita, teman-teman sekalian. Terkadang kita terkaget-kaget. Tawakkal 'ala Allah ini terlihat juga pada saat perang Badar tahun 2 Hijriah. Kalau Uma boleh cerita, Uma juga sering cerita hal ini. Bagaimana Nabi Muhammad tahu secara mata manusia umat Islam akan kalah dengan pasukan yang cuma 313 melawan 1.000 orang kafir Quraisy. Kalah total, kalah telak, pasti kalah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berikhtiar maksimal, mempersiapkan para pasukan-pasukan semaksimal mungkin, kekuatan yang maksimal, dan kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, besok ini ya Allah perang Badar nih. Kalau engkau tidak menangkan umat Islam, nanti tidak ada lagi orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Itu artinya saking membutuhkan pertolongan dari Allah. Sampai Abu Bakar kan menepuk-nepuk pundaknya Rasulullah. Sudahlah Rasulullah, cukup doanya Rasulullah. Istirahatlah, Allah sudah dengar doa, sudah cukup doanya. Kemudian tawakal. Ketika perang Badar semuanya berjuang sungguh-sungguh, ditambah dengan doa yang sungguh-sungguh. Bagaimana cara Allah membahagiakan hati orang-orang beriman? Allah kasih pertolongan yang enggak disangka-sangka oleh manusia. Apa itu? Allah kirimkan ribuan para malaikat untuk menolong pasukan Islam di perang Badar, dan perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Artinya sahabat-sahabat sekalian, tawakal kepada Allah dan rasakan keajaiban pertolongan Allah yang membuat kita bahagia, dan kita nggak menyangka bahwa Allah memberikan pertolongan itu kepada kita. Jadi tugas kita adalah berusaha terus-menerus. Ada satu video lucu sekali. Jadi ada orang yang dia menggali tanah ya untuk mendapatkan emas. Dia gali, udah lama dia gali, akhirnya dia menyerah, berhenti. Padahal satu kali galian lagi, kan di situ terlihat tanahnya ya, di dalam tanahnya masih ada emas gitu. Padahal satu galian lagi dia sudah dapat emasnya, tapi dia berhenti berikhtiar. Dia berhenti berusaha. Padahal kalau dia gali sekali lagi, dia akan dapatkan emas yang banyak itu. Jadi maksudnya di sini adalah kalau teman-teman ingin bahagia, jangan pernah berhenti untuk berhusnuzon kepada Allah. Jangan pernah berhenti untuk bersemangat. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, semampu kita. Dan terus-menerus berdoa kepada Allah. Berserah kepada Allah, lihatlah keajaiban ketika Allah memberikan pertolongan-pertolongannya dalam kehidupan kita. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi itu adalah 6 poin yang membuat kita bahagia. Ulang lagi poin-poinnya. Yang pertama adalah iman dan amal salih. Dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 97. Kedua, menuntut ilmu yang bermanfaat. Ketiga adalah zikrullah dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-28. Keempat, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan dalam surah Ibrahim ayat 7. Kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, tawakal 'ala Allah. Dan terakhir ada tambahan dari Uma, bagi teman-teman yang mau bahagia, apalagi teman-teman yang sudah berkeluarga atau bekal teman-teman untuk berkeluarga, ternyata Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ada 4 perkara yang membuat kita bahagia ketika kita berumah tangga. Pertama, pasangan yang salih atau salihah. Kalau kita mau hidup bahagia teman-teman sekalian, selektif memilih pasangan sejak awal. Karena pasangan ini yang menentukan surga dan neraka kita, teman-teman sekalian. Makanya kalau teman-teman yang belum menikah, ketika masa ta'aruf, masa pengenalan, betul-betul menanyakan, menginvestigasi calon kita ini. Karena Uma banyak sekali dapat cerita. Saya ta'aruf baru kenal beberapa bulan, dan saya kurang mendalami siapa dirinya. Ternyata ketika menikah KDRT, soleh sih soleh, sholat 5 waktu iya, ngajinya iya, tapi main tangan. Jadi KDRT kepada istrinya misalnya. Ya, jadi hati-hati dengan itu teman-teman sekalian. Pelajari kalau teman-teman yang belum menikah, ketika teman-teman sudah mau menikah, pelajari karakter orang tersebut, tanya pada guru-gurunya, tanya kepada teman-temannya, investigasi betul-betul sehingga teman-teman mendapatkan pasangan yang saleh dan salihah. Ya, walaupun manusia tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya kalau dia takut kepada Allah, maka ketika dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan pernah zalim dan tidak pernah kasar kepadamu. Jadi pertama, kalau teman-teman sudah berkeluarga, yang membuat sumber kebahagiaan kita salah satunya adalah pasangan yang salih dan salihah, teman-teman sekalian. Kedua, apa yang membuat teman-teman bahagia ketika teman-teman nanti sudah berkeluarga? Tempat tinggal yang lapang. Tempat tinggal yang lapang. Tempat tinggal yang lapang bukan berarti tempat tinggal yang mewah, besar, bukan. Setiap orang kan punya standarisasinya masing-masing. Tapi yang jelas tempat tinggal yang lapang ini membuat kita bahagia. Jadi untuk para ikhwan, untuk para laki-laki,
konsep yang ada di kepala kita adalah untuk para laki-laki berusaha memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anakmu. Istrimu itu sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Maka kita masa mau mengajak dia hidup sengsara? Kita mau ngajak dia hidup juga bahagia. Jadi teman laki-laki, ayo bagaimana caranya untuk bisa hidup bahagia? Rumah tempat tinggal yang lapang, ya. Walaupun masih ngontrak ataupun masih apa, tapi ada tempat tinggal, ya. Ada tempat tinggal untuk anak dan istri kita, dimanapun itu berada, sehingga mereka merasa tenang, terlindungi berada di tempat itu. Begitu. Kemarin ada pertanyaan dari seseorang, yang betul mahar itu seperti apa sih? Yang betul mahar itu yang paling murah, yang paling mahal. Yang betul yang mana gitu. Maka jawabannya untuk yang perempuan, mahar itu jangan dibuat susah. Mahar itu kita mudahkan untuk para perempuan, ya. Untuk para laki-laki konsepnya beda. Untuk para laki-laki mahar itu adalah tanda engkau menghormati, menghargai calon istrimu, maka berikan yang terbaik. Itu konsepnya. Jadi kalau ditanya mahar itu murah atau mahal, beda. Kalau untuk perempuan mensyaratkan jangan mahal-mahal, jangan susah-susah. Tapi untuk laki-laki mahar adalah engkau memberikan yang terbaik untuk calon istrimu itu. Oke, yang kedua tadi syarat kita bahagia adalah tempat tinggal yang lapang. Pastikan ketika teman-teman berumah tangga, anak istri kita mendapatkan tempat untuk berteduh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang membuat kita bahagia, teman atau tetangga yang baik. Bayangkan kalau teman-teman tinggal bersama dengan tetangga yang membuat hati kita panas. Oma pernah lihat sebuah video, jadi tetangga ini tiap hari itu melempar garam atau melempar apa gitu ke rumah tetangganya. Setiap hari. Jadi tetangganya ini kesel. Atau setiap hari ada juga satu video lain, si ibu ini mengatakan dia punya anak kecil ya, anaknya nangis. Tetangganya yang di sebelah teriak, "Jangan nangis, berisik." Tuh, bayangin kalau teman-teman punya tetangga yang seperti itu. Bagaimana teman-teman bisa bahagia menjalankan kehidupan? Ya enggak? Ya, jadi teman-teman sekalian, yang membuat kita bahagia adalah teman atau tetangga atau orang-orang sekitar kita yang baik-baik. Itu yang membuat kita bahagia. Tetangga yang baik, itu yang membuat kita bahagia, sahabat-sahabat sekalian. Sekiranya tetangga kita seperti itu, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik? Maka pilih tetangga kita yang baik-baik. Atau betul-betul buruk lingkungan tetangga, pindahlah. Cobalah kehidupan yang baru yang mudah-mudahan membuat hidup kita lebih tenang. Dan yang keempat, ternyata mau tidak mau, ternyata salah satu yang membuat kehidupan kita bahagia ketika teman-teman sudah berkeluarga adalah kendaraan yang nyaman, kendaraan yang baik untuk keluarga kita. Jadi berdoa kepada Allah agar Allah berikan rezeki, insya Allah wajada teman-teman yang bersungguh-sungguh, pejuang nafkah dan sebagainya. Insya Allah berikan kemudahan, ya. Teman-teman yang mau berniat menikah, teman-teman yang berkomitmen untuk laki-laki menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab, insya Allah mudahkan itu. Jadi 4 perkara yang termasuk kebahagiaan ketika teman-teman sudah menikah adalah pasangan yang soleh solehah, tempat tinggal yang baik, teman tetangga yang baik, dan kendaraan yang baik. Begitulah teman-teman sekalian pembahasan pada hari ini. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kembali lagi kita berhak untuk bahagia, dan bahagia itu diciptakan. Bahagia itu kita sendiri yang membuatnya. Bahagia itu kita sendiri yang menciptakannya. Jangan rusak hari-hari kita cuma karena 1-2 perkara yang membuat kita sedih. Jangan. Terlalu banyak hal-hal lain yang membuat kita bahagia, amal solih, kebaikan-kebaikan kita pada orang lain sejatinya kembali pada diri kita untuk membuat diri kita bahagia. Banyak tersenyum. Dengan tersenyum maka otomatis membuat kita membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain yang melihat kita, insya Allah.